Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal berita Tom Lembong ditangkap itu ya biasa bagi saya. Harusnya beritanya tuh pesanan siapakah? Ini kan jelas ya. Menurut saya ini ada yang ganjil dan janggal dari sisi dukun politik dagelan. Yang pertama, kasus ini sudah sangat lama, hampir 10 tahun, 9 tahun yang lalu, tepatnya ketika Tom Lembong itu menjabat Menteri Perdagangan tahun 2015 sampai 2016, hanya 1 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong ini pernah disindir oleh Luhut karena ya merasa dia orang yang paling berjasa kepada Pak Jokowi. Karena Tom Lembong ini sering menyiapkan naskah pidato Pak Jokowi ketika berbicara di forum ekonomi. Jadi naskah pidato dari Pak Tom Lembong ini membuat Pak Jokowi terkenal. Jadi dibilang Pak Luhut, nggak perlu begitu, itu hanya tugas kamu, itu aja. Kejanggalan pertama yaitu tadi, ini kan masalah sudah sangat lama, kenapa baru diungkit sekarang? Dan anehnya yaitu proses untuk menentukan menjadi tersangka itu biasanya dijadikan saksi dulu. Dan memang diakui, kata Kejagung, Tom Lembong ini sudah 3 kali dipanggil sejak tahun 2023. Lah kok kemarin nggak ada beritanya? Karena ada konflik kepentingan, bisa jadi karena sedang dalam situasi pilpres. Kok nggak pernah ada berita tentang masalah dijadikan saksi? Itu biasanya sudah menjadikan heboh, namanya tokoh penting dijadikan saksi. Belum dijadikan tersangka aja orang sudah ada penggiringan opini seakan-akan nanti jadi tersangka. Ini nggak ada beritanya sama sekali. Bahkan untuk pemeriksaan yang terakhir kemarin malam itu juga tidak ada beritanya. Tahu-tahu sudah keluar dalam kondisi sudah dijadikan tersangka. Kan seperti sudah disiapkan. Itu analisa saya. Yang ketiga, ada yang lebih penting. Sebenarnya tuduhannya ke dia itu ringan kalau melihat dari konstruksi hukum yang dijeratkan kepadanya, yaitu tindakan korupsi sebagai seorang pejabat negara. Harusnya lebih detail lagi, yaitu berapakah fee yang dia terima, dan yang lebih penting aliran dananya itu kemana. Itu sampaikan Kejagung akan ditelusuri. Itu yang paling penting, aliran dananya itu kemana dan dia dapat fee berapa. Oke, kita bahas dulu karena beritanya itu simpang siur. Katanya itu berita, ya namanya wartawan seperti itu, dia bilang saat itu sedang surplus gula. Berita sebenarnya malah beda lagi. Ya kalau misalnya yang benar ya ini, saat itu sedang minus gula. Jadi produksi gula di dalam negeri sedang rendah, jadi konsumsi lebih tinggi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi pengetahuan kita. Yang pertama, gula itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah gula kristal mentah. Yang kedua adalah gula kristal refinasi. Kedua gula ini untuk kebutuhan pabrik sebagai bahan dasar pabrik. Sedangkan yang ketiga adalah gula kristal putih. Ini yang langsung kita konsumsi seperti sehari-hari ini, langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Saat itu karena kondisi kita itu minus, bukan surplus ya, gula, maka ada kebijakan untuk mengimpor gula. Jadi kalau untuk menjaga stok itu aturannya adalah mengimpor gula kristal putih. Dan itu yang boleh melakukan hanya BUMN. Nah, disinilah kong kali kongnya. Tom Lembong ini menunjuk PT PPI yang sekarang ini direktur bisnisnya Charles Sitorus juga dijadikan sebagai tersangka untuk melakukan kerjasama dengan 9 perusahaan yang biasanya mengolah gula kristal mentah tadi untuk menjadi gula kristal putih yang langsung bisa dipasarkan ke masyarakat. Dan yang lucu lagi, setelah diolah oleh 9 perusahaan tadi yang hasilnya berupa gula kristal putih yang siap dikonsumsi masyarakat, itu PT PPI membuat akal-akalan seolah-olah
dia yang membeli gula kristal putih tadi. Jadi ini sudah kita soal perdagangan nggak paham saya, tapi intinya mengadakan kong kali kong. Apalagi harga jualnya nanti dijual di masyarakat itu lebih tinggi 3.000. Kalau di pasaran itu hanya per kilo 13.000, maka harga jual dari kong kali kong ini, perusahaan PP ini, dipatok 16.000 tanpa melakukan operasi pasar. Jadi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, gampangnya begitu. Dan PT PP ini mendapat keuntungan tiap kilogramnya 105 rupiah. Jangan lihat 100-nya ini kali ribuan ton. Yang penting ini adalah kenapa baru diusut sekarang. Ini kasus sudah sangat kadaluarsa bagi saya. Jadi ini menurut saya ada beberapa rawangan. Yang pertama, siapakah yang memesan kasus ini untuk dibuka? Itu penting. Kalau saya melihatnya, itu ya bisa dari macam-macam kemungkinan. Ya ini dari pemerintahan Pak Prabowo yang mau bersih-bersih siapapun. Ini yang saya tunggu, bersih-bersih siapapun yang terlibat korupsi. Karena masalah terbesar di Indonesia itu bukan masalah korupsinya atau kasus-kasus lainnya, tetapi ini masalah sandera politik. Ini yang nggak pernah selesai. Akhirnya apa? Pemerintahan yang sedang berkuasa itu tersandera. Apa itu sandera politik? Ada banyak partai atau ada banyak kepentingan golongan politik itu yang melakukan kriminal, misalkan korupsi, tetapi karena dekat dengan penguasa dan penguasa yang juga punya kasus, maka terjadi tukar menukar, sandera, saling menyandera politik. Kalau kamu mau membuka ini, saya akan membuka ini. Inilah yang tidak akan pernah berhasil di pemerintahan siapapun kalau seperti ini. Mudah-mudahan, ya ini memang pekerjaan berat, karena nggak mungkin, saya bilang kemarin, Pak Prabowo bukanlah partai Gerindranya itu partai yang memenangkan pemilu 70%, yang tidak perlu berkoalisi dengan partai manapun. Jadi setiap partai atau kepentingan politik di belakangnya itu ada yang pernah terlibat, tersandung kasus, hanya paling sering korupsi. Dan itu sudah seperti rahasia umum. Ya seperti isu dari kemarin Pak Airlangga itu ditumbangkan dari Ketua Umum Golkar. Ya karena ada dugaan isunya itu mau dilaporkan kasusnya ke kejaksaan. Terus kompensasinya Bahlil yang naik karena Bahlil itu yang dekat dengan Raja Jawa. Sudahlah, siapapun itu pemerintah kalau masih terikat dengan sandera-sandera seperti ini, maka tidak akan pernah kepentingan masyarakat itu ada di atas kepentingan partai atau golongan. Pastinya ya kepentingan partai, golongan itu yang didahulukan. Inilah problem besar bangsa ini. Jadi bukan masalah korupsinya, lebih tepatnya bagaimana memberantas sandera politik ini. Ya apa? Ya semua partai, semua unsur politik itu usahakan kadernya ya bebas dari korupsi. Istilahnya kalau tidak bersalah ya pasti tidak akan takut. Tetapi kenapa? Ya karena seringnya partai-partai yang besar itu justru banyak kadernya yang terlibat. Padahal posisinya adalah berkuasa, maka sangat berkepentingan untuk melindungi partainya. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau saya lihat hari ini, bisa jadi ini memang program dari Pak Prabowo yang dilaksanakan oleh Kejagungnya Pak Burhanuddin, yaitu menegakkan keadilan. Siapapun yang terlibat dalam tindak pidana kriminal harus diusut. Tetapi yang jadi masalah, kok sekarang baru diusut? Itu kasus benar-benar sudah lama dan dilakukan ya misalnya sangat singkat, hanya ketika Pak Tom Lembong ini menjabat. Ini ada yang mengaitkan dengan Anies Baswedan. Menurut saya terlalu jauh. Justru kenapa ini dikeluarkan sekarang? Yaitu satu ya karena ini adalah memang Pak Kejagung ini melaksanakan visi misi dari Pak Prabowo. Pemesan kedua ya kemungkinan bisa Mulyono, karena ini kan Tom Lembong mengkritisi hilirisasi. Pemesan nomor 3 ini yang justru kurang ajar. Bisa jadi memang memframing seakan-akan penangkapan Tom Lembong ini karena arahan atau pesanan dari si Mulyono.
gampangnya mau menjelek-jelekan Mulyono dan Mas Gibran. Siapa? Ya kemungkinan dari orang-orang yang sakit hati. Kalau menurut terawangan saya, namanya terawangan, ya bisa jadi dapat pesanan dari si barisan sakit hati. Semuanya sangat bisa terjadi. Tetapi saya lebih berharap bahwa ini memang benar-benar Kejaksaan Agung ini, Jaksa Agungnya ingin mewujudkan visi misi dari Pak Prabowo untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Dan lebih penting itu tadi, siapapun yang korupsi jangan dilindungi, apalagi adanya sandera politik. Mulai pemerintahan Pak Prabowo harusnya dihilangkan ini sandera politik ini satu demi satu. Tetapi itu tugas yang sangat berat, karena katakanlah partai dari Pak Prabowo, Gerindra itu bersih, yang berkoalisi saya juga tidak yakin semuanya bersih. Kemungkinan semuanya juga punya kasus yang saling menyandera, saling mengancam. Kalau saya dibuka, nanti kamu juga akan saya buka. Inilah yang akan menjadikan masalah hukum itu tidak pernah bisa ditegakkan untuk kepentingan masyarakat. Kembali ke kasus Tom Lembong ini, ada beberapa hal yang lebih penting, yaitu kira-kira berapa fee yang dia terima. Jadi gampangnya si Tom Lembong ini membuat seakan-akan mengimpor gula kristal mentah sesuai aturan. Karena kalau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu harusnya mengimpor gula kristal putih. Tetapi disiasati dengan meminta 9 perusahaan tadi untuk mengimpor gula kristal mentah agar diolah menjadi gula kristal putih. Kemudian seakan-akan dibeli oleh PT PBI tadi. Seakan-akan supaya tidak melanggar aturan. Seakan-akan PPI ini memang hanya mengimpor gula kristal mentah, bukan gula kristal putih. Karena aturannya untuk yang bisa mengimpor gula kristal putih itu hanyalah BUMN. Jadi keuntungan yang harusnya diperoleh oleh BUMN ini diambil oleh sindikat ini, gampangnya begitu. Dan yang kedua yang lebih penting tadi, aliran dananya kemana saja. Inilah nanti yang akan menguak apa saja peran-peran mereka, dan mungkin banyak lagi tokoh yang akan tersangkut dengan si gula manis ini. Semoga video ini menginspirasi dan lebih penting menghibur. Salam cerdas dan waras.